Halo guys, jadi di sini kita akan ke museum Vanderburg. Yuk ikuti keseruan kita. A few moments later. Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di Benteng Vanderburg. Yuk ikutin kita melewati keseruan ini. Let's go. Nah, sebelum masuk kita beli tiket dulu nih. Nah, kita scan ya dan masuk. Nah, ini udah masuk dan ini pemandangan Benteng Vanderburg dari luar. Nah, tuh bocah kan, lanjut. Jadi Benteng Vanderburg itu bangunan Belanda di Yogyakarta di tahun 1760. Nah, ini tuh untuk mengawasi Kesultanan Yogyakarta. Awalnya benteng ini tuh bernama Rustenburg, kemudian menjadi Vanderburg. Setelah diperbaiki, benteng ini dibuka sebagai museum di tahun 1987 untuk melestarikan sejarah perjuangan nasional Indonesia. Nah, ini tuh masuk di diorama 1. Masuk ke diorama 1 di Benteng Vanderburg menampilkan peristiwa sejarah di periode Perang Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang di Yogyakarta di sekitar tahun 1825 sampai 1942. Beberapa kejadian penting yang digambarkan meliputi perjuangan Pangeran Diponegoro, rapat pertama Budi Utomo, Kongres Perempuan pertama, serta peristiwa penyerangan Inggris di tahun 1812 atau biasa disebut dengan Geger Sepoi. Nah, di sini ada peralatan makan dan juga mesin ketik milik Surya Pranoto. Peralatan makan ini berupa piring dan centong nasi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Di sini juga terdapat mesin ketik yang biasa digunakan untuk beberapa kegiatan penting yang berkaitan dengan kiprahnya. Nah, Kongres Chong Java ini awalnya bernama Tri Korodarmo, kemudian berubah menjadi Chong Java pada tahun 1918. Penerapan Chong Java terhadap Pancasila yaitu untuk sila ke-1 mengajarkan nilai moral, kesusilaan, dan budi pekerti. Dan sila kedua, Chong Java terlibat dalam isu pendidikan bumi putra, diskriminasi kolonial, dan perbaikan nasib rakyat. Setelah ke diorama 1 ini yang membahas hanya beberapa saja, kami akan lanjut ke diorama 2. Jeng jeng. Sekarang kita masuk ke diorama 2. Di sini kita melihat perjalanan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan hingga masa agresi militer Belanda. Diorama ini berisi 19 mini rama yang menggambarkan berbagai peristiwa penting. Salah satunya perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Pada masa itu, media menjadi kunci penyebaran informasi kemerdekaan dan perlawanan terhadap propaganda. Para pemuda berjuang mengambil alih percetakan dari tangan Jepang agar suara rakyat bisa disebarkan. Peristiwa ini mencerminkan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, karena bangsa kita berupaya melawan penindasan informasi. A few moments later. Oh my god. Di ruangan ini kita diajak balik ke masa agresi militer Belanda 2 tahun 1948. Begitu masuk, kita langsung lihat diorama serangan Belanda ke lapangan udara Mangguwo. Momen yang bikin Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Indonesia ditangkap. Tapi
Tapi perjuangan gak berhenti di situ. Diorama selanjutnya nunjukin gimana TNI dan rakyat tetap melakukan perang gerilya dari desa ke desa. Warga bantu menyembunyiin pejuang, kasih makanan sampai jadi mata-mata kecil-kecilan. Di sini kita bisa lihat nilai Pancasila yang benar-benar hidup, yaitu persatuan, gotong royong, dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Ada juga diorama perlawanan di Mersi, Bantul yang nunjukin taktik gerilya sebagai kunci bertahan saat kondisi serba terbatas. Sementara di sisi lain Indonesia tetap memilih jalur diplomasi untuk nunjukin sikap yang beradab. Sekarang kita masuk ke area diorama 4. Begitu kita masuk ke diorama 4, Benteng Van de Burg, diorama ini menampilkan seminar Pancasila pertama di Yogyakarta sebagai momen penting memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa ini menunjukkan upaya bangsa membangun fondasi ideologi yang kuat setelah masa perjuangan. Wajah dan aktivitas para tokoh di dalam diorama ini menunjukkan jelas bagaimana rakyat mengalami tekanan dan ketidakadilan. Dari kondisi yang makin berat inilah muncul kesadaran bahwa mereka harus bersatu. Semangat kebersamaan ini nantinya berkembang menjadi nilai perjuangan bangsa sejalan dengan sila persatuan Indonesia dalam Pancasila. Jadi, diorama 4 ini bukan hanya cerita tentang penindasan, tetapi juga awal munculnya persatuan untuk melawan penjajah. Pada musim ini terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret dibangun untuk mengenang keberhasilan TNI merebut Yogyakarta selama 6 jam pada tahun 1949. Peristiwa ini mencerminkan nilai Pancasila khususnya persatuan dan semangat mempertahankan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan perjuangan bangsa. Terima kasih teman-teman udah nonton vlog dari kami. Dadah.